Selamat sore rekan-rekan semuanya. Apel gelar pasukan menandai operasi Aman Nusa 2 sebagai langkah atau respon yang diberikan oleh Mabes Polri dalam menghadapi PPKM darurat yang sudah diumumkan oleh pemerintah yang akan mulai berlaku nanti malam jam 00.00. Ada 7 satgas yang bekerja secara kolaborasi dari unsur TNI, unsur Polri, dan unsur pemerintah daerah, tentunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain, Bapak Gubernur selaku pimpinan penanganan pandemi COVID-19 DKI Jakarta ini merupakan penguatan agar operasi penanganan PPKM darurat di wilayah Jakarta bisa terlaksana dengan baik. Nanti ada Satgas Penegakan Hukum, Satgas Pengawalan dan Pengamanan Vaksin, Satgas Penguatan Pelayanan Kesehatan, Satgas PPKM Mikro, Satgas Bimas, ada Satgas Deteksi yang bertugas mendeteksi perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap angka-angka peningkatan COVID-19 di Jakarta. Realnya nanti malam akan ada penyekatan, pembatasan, penegakan hukum, kemudian pengawalan, pengamanan rumah sakit, peningkatan pelayanan rumah sakit yang akan kami kerjakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan dampak bahwa suasana sekarang memang sedang genting. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan bersama, kita akan memasuki masa yang sulit. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan respon cepat yang telah kita susun bersama di bawah pimpinan Bapak Gubernur bisa membawa kita keluar dari masalah pelik yang sudah di depan mata. Langkah-langkah kontingensi yang dibuat mudah-mudahan bisa memperlambat kita sekaligus bisa keluar kita dari persoalan yang amat sulit jika kita tidak mengambil langkah-langkah yang tegas, jika kita tidak menertibkan masyarakat. Saya kira itu. Selanjutnya akan ada penekanan dari Bapak Gubernur. Barusan saja kita melaksanakan rapat koordinasi, kemudian kita kesini untuk melaksanakan apel gelar pasukan. Silakan. Terima kasih Pak Kapolda. Rekan-rekan yang saya hormati, pesan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar. Tanpa itu harap berada di rumah. Tadi kita baru selesai rakor, Pak Pangdam Jaya, Pak Kapolda Metro Jaya, Kak Jati, DKI Jakarta, Gubernur DKI, dan masing-masing kita dengan seluruh jajaran. Dalam rakor tadi telah kita rumuskan langkah-langkah di dalam menangani kedaruratan di Jakarta. Salah satunya yang terkait dengan masyarakat adalah akan ada pembatasan ruang mobilitas, dan itu artinya jalan-jalan. Mulai nanti malam akan ada penutupan. Kampung-kampung, wilayah-wilayah yang di sana terjadi kasus cukup tinggi, biasa disebut sebagai zona merah dan zona oranye, di situ akan ada pembatasan mobilitas. Petanya Anda bisa lihat di corona.jakarta.go.id. Di situ ada informasi sebaran wilayah-wilayah yang berstatus oranye dan merah. Sabtu Minggu rakyat masyarakat Jakarta biasa berolahraga. Silahkan meneruskan olahraga di rumah, di kompleks, tapi tidak keluar. Baik yang bersepeda
baik yang lari, baik yang jalan. Jangan lakukan di jalan-jalan raya, lakukan itu di rumah dan di kompleks, termasuk yang bersepeda. Dan kita akan melakukan penertiban. Kalau melanggar, diangkut bersama sepedanya. Tinggal di rumah, latihan di rumah. Kita ingin Anda selamat. Ini bukan pembatasan untuk membatasi dan mengosongkan Jakarta, bukan. Ini adalah pembatasan untuk menyelamatkan seluruh warga Jakarta. Ini adalah program penyelamatan. Karena itu taati, ikuti. Karena ini demi keselamatan kita semua. Bukan demi lenggangnya Jakarta, tapi demi keselamatan semua. Ambil sikap bertanggung jawab. Dan sikap bertanggung jawab hari ini adalah mengurangi kegiatan tinggal di rumah. Lalu bila masyarakat membutuhkan bantuan, datangi posko yang ada di kelurahan. Di sana ada posko-posko, di situ ada unsur Pemda, ada unsur polisi, ada unsur TNI. Bila Anda menemukan warga yang dicurigai terpapar, hubungi posko, minta bantuan, jangan didiamkan. Karena bila didiamkan, menular lebih banyak lagi. Kami sekarang melakukan penambahan tempat penampungan, termasuk G-Expo. Nanti akan bisa digunakan, bisa menampung 24.000 orang. Masing-masing wilayah disiapkan untuk menampung 5.000 orang. Kita tidak ingin bila terpapar tidak terlindungi, tidak terlayani. Bahwa antar kami akan siapkan. Pada seluruh masyarakat Jakarta, suasananya memang suasana kedaruratan. Tapi tetaplah optimis bahwa negara tetap hadir, pemerintah hadir, dan pemerintah akan melindungi, akan mengayomi setiap warga yang mendapatkan masalah akibat COVID. Para ketua RT, ketua RW aktif untuk mengidentifikasi. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat, ini saatnya membangun solidaritas sosial. Ini saatnya saling gotong royong membantu. Apabila di kampungnya, apabila di kompleknya ada keluarga yang mengalami kesulitan, mari kita saling tolong, mari kita saling bantu. Kita tunjukkan bahwa ini adalah bangsa Indonesia yang gotong royong, yang peduli, yang saling melindungi. Hari ini kita memiliki 78.000 kasus aktif. Yang pernah kita miliki, pernah dapat di Jakarta tertinggi 27.000 bulan Februari lalu. Sekarang 78.000. Besar kemungkinan ini mencapai 100.000 dalam hitungan hari ke depan. Artinya seluruh komponen harus turun tangan. Seluruh komponen turun tangan. Pada saat pembatasan pasti akan ada yang kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan pangan. Mari kita bantu sesama. Jadi saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta, kita bantu sesama, ketua RT, ketua RW, garda terdepan, yang insya Allah akan bisa melindungi sesama kita. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh warga Jakarta, taati seluruh ketentuan, tinggal di rumah, dan penegakan akan dilakukan tanpa pandang bulu. Tinggallah di rumah, jangan melakukan aktivitas kecuali memang esensial, kecuali kritikal, kecuali mendesak dan mendasar. Itu saja. Insya Allah kita akan bisa melewati masa penuh tantangan ini sesegera mungkin dan bisa kembali kepada suasana yang lebih tenang, masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih, dan kepada seluruh jajaran kami sampaikan selamat bertugas dengan TNI, polisi, Pemda. Ini adalah sebuah kehormatan buat kita semua mendapatkan amanat untuk mengamankan ibu kota di saat menghadapi tantangan terbesar yang belum pernah kita hadapi, yaitu wabah sebesar ini.
kehormatan ini dijaga, laksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Terima kasih kami kepada seluruh jajaran, seluruh petugas yang di saat masyarakat harus diam di rumah untuk aman, mereka turun ke lapangan menghadapi tantangan, menghadapi risiko. Semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TNI, Polri maupun pemerintah daerah itu bekerja bersama. Kami bekerja harus gayung bersambut. Gayung bersambut itu bagaimana? Tanpa partisipasi dari masyarakat sendiri, maka yang disampaikan gubernur tadi akan terjadi sampai tingkat ratusan ribu. Bayangkan menyiapkan ratusan ribu. Saya saja menyiapkan untuk rusun Nagrak sama pasar rumput itu sudah setengah mati. Bagaimana menghitung logistiknya yang harus kami siapkan, itu baru satu titik. Maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan ini nanti tolong, saya ulangi lagi, tolong masyarakat juga ikut berpartisipasi satu sama lain. Kalau tidak akan pernah selesai. Kenapa? Logika sederhana. COVID kalau kita nggak kemana-mana dia mati sendiri. Ada waktu 2 minggu dia mati sendiri. Kalau kita pergi menggunakan perlengkapan yang lengkap, dia nggak bisa masuk. Tidak ada inang, tidak ada tempat untuk lewat. Tapi kenapa sekarang terjadi tinggi? Karena ada di antara kita di mana-mana yang melanggar aturan tadi. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan seperti ini. Nah, saya ingin titip pesan kepada rekan-rekan yang ada di RT maupun di RW sekalian. Ada indikator yang harus kita kejar. Ya. Yang pertama, harapannya di tempat-tempat yang memang itu merah, tidak terjadi pergerakan massa kecuali yang disampaikan tadi, esensial atau penting. Supaya apa? Tadi tidak ada penularan. Yang kedua, tidak terjadi kerumunan. Dua hal tadi bisa kami lihat dari aktivitas HP-nya saudara sekalian yang ada di sana. Tiga, tidak terjadi penambahan jumlah pasien. Jadi nanti RT RW kalau ada tambahan pasien berarti kita tidak bekerja maksimum dan kita tidak membantu, dan kita penyumbang terbaik untuk penuhnya tempat-tempat yang tadi sudah kita siapkan. Yang kedua, yang selanjutnya tidak terjadi pergeseran COVID. 2 di wilayah tetap 2 tapi pindah rumah, berarti ada yang tidak selesai. Kemudian kami harapkan ada kontrol yang maksimum terhadap akses keluar masuk terhadap tempat-tempat yang memang merah. Sekali lagi, penempatan TNI, Polri, dan pemerintah daerah suatu titik kita bersama-sama, tidak ada yang terpisah. Gugus tugas adalah sebutan, tetapi tempat yang ada adalah kita semua. Indikator tadi tidak bisa bekerja, tidak bisa selesai kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat Jakarta. COVID musuh bersama. Mari kita sama-sama selesaikan ini. Biarkan dia mati sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Kejaksaan Tinggi mendukung dan ingin memastikan bahwa semua ketentuan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita akan mendukung Satgas Penegakan Hukum untuk
melaksanakan tugas dengan tegas, objektif. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur tentang kegiatan ini adalah upaya penyelamatan dapat kita wujudkan. Demikian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, bagi yang hobi naik sepeda, saya ingatkan, udah berhenti naik sepeda, nanti sepedanya akan saya kandangkan selama PPKM darurat kalau nekat naik sepeda, ya. Saya menolong jiwanya, lebih baik saya amankan sepedanya daripada orangnya keliaran terpapar COVID atau dia menyebarkan COVID. Sekian dan terima kasih.